Anak kami menjalani operasi amandel. Dan itu hanya operasi kecil, dokter. Sesudahnya anak kami mengalami panas dan demam yang tinggi, disertai kejang-kejang, dan akhirnya meninggal dunia. Maaf, Pak. Mungkin anak Bapak punya riwayat penyakit yang lain. Anak kami sehat, dokter. Tidak ada penyakit lain ataupun penyakit bawaan. Kami juga menebus obat yang resepnya dari dokter ke apotek di rumah sakit ini. Keadaannya bukannya makin membaik, tapi malah makin parah. Pasti ada malpraktek di rumah sakit ini, Pak. Maaf, Pak. Bapak tidak bisa menuduh secepat itu, Pak. Semua pasien di rumah sakit ini kami layani dengan baik, Pak. Dan kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa dokter tidak menyelidikinya? Anak kami sudah jadi korban, Dok. Jangan sampai ada anak lain yang menjadi korban seperti anak kami. Kami menuntut keadilan. Kasus ini akan kami bawa ke ranah hukum. Pak, sebaiknya Bapak pertimbangkan dulu semuanya, Pak. Apalagi pihak kami sudah menawarkan uang duka yang cukup untuk Bapak dan Ibu. Pak, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Pak, apa dengan membawa masalah ini ke ranah hukum? Nyawa anak Bapak bisa kembali. Nyawa anak kami memang tidak bisa kembali. Tapi kami sebagai orang tua telah memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak anak kami. Kami akan tutup rumah sakit ini. Cukup, Pak. Cukup. Bapak dan tim dokter yang terlibat akan saya kasuskan ke kantor polisi. Saya bilang cukup. Cukup. Satpam, tolong bawa mereka keluar. Bawa keluar, Pak. Pak, saya akan tutup, Bapak. Saya akan tutup rumah sakit ini, Pak. Pak. Halo, Pak Benny. Tolong siapkan pembelaan, Pak. Iya, ada pihak pasien yang menuntut rumah sakit ini. Iya, tuduhannya malah praktek, Pak. Iya, lakukan apa saja, Pak. Iya, jangan sampai media cetak mengangkat berita ini jadi headline. Suap semua aparat. Saya semua ini beres. Saya mau semua ini beres. Baik. Terima kasih, Pak. Ini obat tahun berapa? Kok masih dipakai? Tahun ini, Pak. Tahun ini? Kamu tahu kan? Obat ini semua sudah kadaluarsa. Kok masih dipakai sih? Harusnya kamu kumpulkan dan singkirkan dari bagian farmasi. Masa hal ini kayak gini aja harus dikasih tahu berkali-kali sih? Kalian paham kan? Sebelumnya kita sudah konfirmasi, Pak. Tapi apa? Kalian tahu kan? Kalau pasien meminum obat kadaluarsa, itu bisa keracunan. Dan lebih parahnya lagi, bisa komplikasi. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang juga, kalian kumpulkan obat yang sudah kadaluarsa, biar saya yang keluarkan dari bagian farmasi. itu sudah nggak bisa, Pak. Kok nggak bisa? Karena Pak Herman sendiri yang menandatangani semua obat-obatan yang masuk. Jadi, mau nggak mau, pihak farmasi terus menerima suplai obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Ini sangat membahayakan pasien, Pak. Dan semua pihak yang terkait di dalamnya. Hal ini harus segera dihentikan. Bapak harus segera menarik semua obat yang kadaluarsa dari bagian farmasi, Pak. Kamu tenang aja, nggak usah panik. Maksud Bapak? Ini semua bukan tanggung jawab kamu. Kamu lakukan aja apa yang menjadi pekerjaan kamu. Selebihnya tinggal tutup mulut. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Masalahnya ini resikonya sangat besar. Menyangkut nyawa banyak orang. Kamu itu nggak perlu nasihatin saya. Hah? Sekali lagi saya bilang sama kamu. Kamu tutup mulut. Atau saya nanti minta sama manajemen untuk memindahkan kamu ke bagian lain. Tapi, dengar, kalau kamu masih mempermasalahkan masalah ini, saya akan pecat kamu. Kamu udah selesai makannya? Udah. Ya udah kalau gitu masuk kamar, Gi. Jangan lupa baca doa sebelum tidur ya. Besok ibu bangunin biar kita bisa sholat subuh bareng-bareng.
Yuk. Iya. Maafin aku ya. Ya nggak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu nggak sengaja. Tapi lain kali jangan diulang ya. Apalagi depan anak kita. Kasihan dia takut. Kamu lagi ada masalah kerjaan ya? Iya nih. Di kantor aku banyak masalah. Maaf kalau aku jadi emosi kayak gini. Mas tenang aja. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Mendingan supaya emosinya reda, sekarang kita sholat jamaah. Yuk. Enggak. Aku lagi malas sholat. Kok ngomongnya gitu sih, Mas? Sholat itu kan kewajiban kita. Selain itu, sholat adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mas, kalau masalah kita serahkan kepada Allah, pasti semuanya terasa lebih ringan. Kata siapa? Orang yang suka sholat. Itu kelakuannya masih buruk. Mas, kok ngomongnya kayak gitu? Contohnya Pak Herman. Dia itu sudah berkali-kali ke tanah suci, tapi kelakuannya masih nggak bener. Maksudnya, Pak Herman direktur Rumah Sakit Mulia? Iya. Dia itu lebih jahat dari seorang pembunuh. Saya tidak mau semua orang yang bekerja di bagian ini bersikap curang. Apalagi memberikan obat kadaluarsa ke pihak manapun. Mengerti? Dan saya tidak mau pihak farmasi mendukung konspirasi jahat pihak manajemen. Paham? Sebentar lagi, suplai obat akan masuk. Kalian harus sortir ulang. Kalau menemukan obat yang kadaluarsa, langsung dipisahkan. Ngerti? Ada apa? Suplai obat yang sudah kita minta tidak bisa turun karena ditahan oleh manajemen. Kenapa? Bukannya tadi saya sudah menerima surat persetujuan? Biasanya kalau saya sudah menerima surat itu, obat langsung keluar. Ini ada apa lagi? Kata mereka, bukan Bapak lagi yang berwenang dalam masalah ini. Karena kepala farmasi yang baru akan segera diajukan. Pak, kenapa mendadak sekali saya dapat pemindahan suratnya, Pak? Ya, itu sudah menjadi keputusan saya dan beberapa pihak dari manajemen rumah sakit. Iya, tapi kan Pak, saya dipindahkan ke bidang yang saya nggak tahu, Pak. Ya kalau kamu nggak bisa terima ya nggak apa-apa, nggak masalah. Maksud Bapak? Saya anggap kamu menolak keputusan ini. Dan saya terpaksa memecat kamu hari ini juga, tanpa uang pesangon. Assalamualaikum. Ayah tumben ada di rumah. Yeh, asik dong. Nanti sore kita bisa jalan-jalan dong ya. Ayah lagi pengen istirahat. Nilai ulangan agama Rafa dapat 100 ya. Ayah jadi kan beli mobil remote kontrolnya? Kamu denger nggak sih? Ayah bilang ayah mau istirahat. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih, Mas? Hei, yuk ke dalam aja yuk.
Kalau emang kamu nggak bisa nerima keputusannya Pak Herman, aku ngerti kok. Nggak apa-apa. Emang nggak enak kalau kita kerjanya terpaksa. Mudah-mudahan kamu bisa dapat pekerjaan di tempat lain yang lebih baik. Tapi nggak segampang itu. Aku ini laki-laki. Aku harus bisa menghidupi keluarga aku sendiri. Kalau aku nggak punya pekerjaan, ya gimana? Mas, kalau kamu kerjanya terpaksa dan kamu ngerasa nggak nyaman, buat apa? Kasihan juga kan anak-anak di rumah. Mas, aku bisa terima orderan jahitan lebih banyak lagi. Aku juga bisa bikin kue terus aku titipin di kantin sekolah. Yang penting kebutuhan di rumah dan cicilan untuk rumah terpenuhi, ya. Allah itu nggak adil. Allah nggak adil. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas istighfar, Mas. Aku selama ini kerja udah jujur. Bukan buat aku, tapi buat banyak orang. Tapi apa yang aku dapat? Aku malah jatuh dari kejujuran aku. Kalau Allah adil, aku gak akan kayak gini. Mas, Allah sedang merencanakan rencana yang jauh lebih baik dari bayangan kamu, Mas. Makanya kita dikasih cobaan, dikasih perubahan. Kita cuma butuh tawakal ngadepin semua ini. Sesungguhnya aku hanya merindu cintamu. Setiap helai nafas yang ku dapatkan karenamu. Ya Rabbi, cintailah aku, hanya Kaulah yang Ghafur, Kau pemilik hidupku. Sesungguhnya aku hanya merindu cintamu. Setiap helai nafas yang ku dapatkan karenamu. Ya Rabbi, cintailah aku, hanya Kaulah yang Ghafur, Kau pemilik hidupku. Ya Rabbi, cintailah aku, hanya Kaulah yang Ghafur, Kau pemilik hidup.